Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus sholihat wa bihi na'malus sholihatil ma'murat wa nantahi al-manhiyatil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib di Masjid Khairul Ummiyah, insyaallah dirahmati Allah. Allahumma amin. Marilah dengan alhamdulillahirabbil alamin kita memuji, bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang kita terima. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, malam ini kita masih melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim, masih dalam tema adab niat. Tinggal satu paragraf akhir, tapi sebelumnya sedikit kita review bahwa seorang muslim meyakini niat merupakan rukun dan syarat diterimanya sebuah amal. Maksudnya adalah niat lillahi ta'ala. Amal apapun, perbuatan apapun yang kita lakukan ketika kita tidak berniat karena Allah, maka akan sia-sia. Karena itu maka marilah seluruh amalan, seluruh perbuatan, seluruh pekerjaan, baik amaliyah ibadah maupun muamalah duniawiyah, kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi kholat min niyatin sholihatin, tidak ada niat yang baik dalam dirinya. Ini taat tapi tanpa niat kepada Allah, tanpa niat kebaikan. Maka tangkolibu maksiatan, maka perbuatan taat tadi berubah menjadi maksiat, data wizrin wa ukubatin, yang berakibat kepada dosa dan siksa. Nggak ada pahalanya. Sholat perintah Allah, tapi kita sholat itu bukan karena Allah. Datang ke masjid itu karena pengantin baru masih ikut di rumah mertuanya. Kalau kamu nggak sholat tak usir dari rumahku. Jadi dia sholat ke masjid itu bukan karena Allah, tapi karena takut diusir. Maka perbuatan taat tadi tidak dapat pahala, bahkan berubah menjadi maksiat. Tidak diterima sholatnya dan dianggap tidak sholat, kan maksiat. Begitu juga orang yang meninggalkan zina, ya, tetapi dia meninggalkan zina itu bukan karena Allah. Ini ada seorang gadis, saya berikan contoh agak ekstrim saja ya. Gadis yang cantik merayu dia. Wah, kalau ukuran kita saja ya mungkin kalau nggak punya iman katut. Lah, dia tidak melakukan zina itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena
takut terkena penyakit, mungkin takut kepada istrinya. Zina takut pada istrinya saja juga masalah, apalagi kalau takut. Ini termasuk isti, ikatan suami takut istri ya. Saya tidak takut, cuman karena sayang ya. Saya ikut suhunya dulu. Nah ini tidak melakukan karena Allah, maka dia menolak tadi itu nggak dapat pahala. Coba perhatikan cerita 3 orang yang terjebak di dalam gua. Salah satu dia bercerita begini, ya Allah, saya itu sangat mencintai gadis sepupu saya. Suatu ketika dia membutuhkan saya, membutuhkan uang, membutuhkan bantuan, dan saya mensyaratkan, boleh saya bantu kamu, dengan syarat saya layani semalam saja. Ya Allah, dia itu mau karena saking butuhnya. Tapi ketika saya sudah berada di tempatnya, nggak usah saya jelaskan lagi ya, itu sudah di TKP ya, dia mengatakan, takutlah kepada Allah, kata si gadis itu. Ya Allah, saya bergetar saat itu, saya langsung melompat. Bukan karena saya tidak bisa melakukan itu, bukan karena takut yang lain, kecuali takut kepada Engkau ya Allah. Kalau ini Engkau anggap sebagai amal soleh, tolong bukakan pintu gua ini. Terbuka Pak. Mengapa? Karena dia lakukan, meninggalkan maksiat itu niatnya karena takut Allah, bukan yang lain. Ini yang dikatakan oleh penulis bahwa suatu tindakan ketaatan bila sepi atau tidak ada niat yang benar, maka dia berubah menjadi maksiat yang berujung pada siksa, pada dosa, ya, dan tidak dapat pahala meskipun dia melakukan. La yara annal ma'asi, dia tidak tahu bahwasanya maksiat tu'athiru fiha an-niyatu al-hasanatu, bahwasanya maksiat-maksiat itu dipengaruhi oleh niat yang baik. Ketika maksiat itu dilakukan karena niat yang baik, fatang qolibu ta'atan. Ini harus hati-hati yang ini. Maka dia menjadi sebuah ketaatan. Berbuat maksiat ini, tapi niatnya baik, jadi taat. Kemarin tanyakan bapak itu, membunuh itu maksiat, tetapi niatnya dan konteksnya waktu itu adalah jihad, maka itu menjadi pahala dan kebaikan. Membunuh itu maksiat, maka pembunuhan yang dilakukan dalam Islam tidak dengan cara yang benar, maka fajazauhu jahannam. Ya, pembunuhan dilakukan tidak dengan jalan yang dibenarkan, itu siksa neraka jahanam. Tapi pembunuhan di dalam jihad itu dibolehkan, karena niatnya baik. Seseorang gadis menjaga kehormatannya karena mau diperkosa. Dia pilihannya adalah menyerah untuk diperkosa, atau dia melawan, berakibat mungkin yang merkosa akan mati. Nah, ketika sudah di TKP tadi, dia mengambil tusuk kondenya atau apa ya, ditusukkan di situ. Lah, kalau niatnya itu memang menjaga diri, dan menjaga diri itu termasuk perintah Allah, niatnya karena Allah, maka membunuh tadi, perbuatan maksiat tadi berubah menjadi pahala. Makan babi adalah berbuat maksiat karena jelas diharamkan oleh Allah.
Di tengah perjalanan pilihannya adalah kita akan mati karena tidak ada makanan apapun kecuali babi, atau kita makan babi padahal itu diharamkan dan itu maksiat. Maka kita makan babi itu niatnya adalah menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga nyawa, dibolehkan. Dan itu berubah menjadi ketaatan, bukan maksiat lagi itu. Ya. Tapi kalau sudah ini ya bukan ya, tapi kalau tidak tahu itu bukan ketaatan, tapi yang jelas tidak dapat pahala, tapi nggak dosa. Ada teman di Bali itu dia itu makan, ini kok ada nggak ketahuan kalau itu ada tulisannya, nggak tahu, dia ambil saja, kok enak ini ya. Mau ngambil lagi baru tahu bab 1 gitu. Babi maksudnya ya. Diambil, loh. Saya tadi makan babi tadi itu. Karena nggak tahu, itu tidak ada persoalan. Tapi kalau dia waktu itu ngambil lagi, itu baru dosa. Lah temannya datang, baru datang. Loh apa itu? Babi, kamu makan tadi? Iya, enak. Enak. Kok bilang-bilang, saya makan dulu baru bilang. Jadi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sesuatu yang maksiat itu menjadi taat kalau niatnya karena Allah. Cuman ini harus hati-hati benar. Contoh dulu dalam film namanya apa, yang pencuri untuk orang itu, Robin Hood misalnya. Dia mencuri, tapi nggak sembarang mencuri, hanya mencuri orang-orang kaya yang tidak mau mengamalkan hartanya, terus dibagikan kepada orang miskin. Ini termasuk maksiat, bagaimanapun tetap pencuri itu, tetap pencuri. Tapi ketika niatnya dan perilakunya memang dia baik, maka itu termasuk maksiat yang menjadi taat. Tapi harus tadi berhati-hati benar. Persoalan ini harus karena darurat ya. Ketaatan atau maksiat dilakukan itu karena darurat. Falladhi yaktabu syakhson litatyibi khatiri syakhsin akhur. Maka orang yang menghilangkan orang lain ya, huwa asin lillahi ta'ala, maka dia itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Asimun, berdosa, la tanfa'uhu niyatul hasanatu fi nadrihi, maka tidak bermanfaat niat kebaikan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia itu menghilangkan seseorang ya, hanya untuk mempercantik atau mencari kebaikan diri. Jadi agar orang itu memandangnya baik pada dirinya, maka tidak berguna niat yang baik itu dalam pandangan Allah. Walladzi bana masjidan bimalin haramin, orang yang membangun masjid tapi menggunakan uang haram. Jadi karena dia ngambilnya kebanyakan, money laundry ya, termasuk salah satunya itu digunakan untuk beramal. Dia bangun masjid. Maka orang yang bangun masjid dengan barang yang haram atau dengan harta haram, la yusabu alaihi, maka dia tidak dapat pahala. Walladzi yahduru hafalatir roksi wal mujawwini, dan orang yang hadir di dalam pesta-pesta yang di situ ada apa? Ada tari-tarian. Au yastari auraqal ya, atau dia membeli apa itu namanya
kertas-kertas untuk bermain nasib, biniyati tasyi'il masyari'il khairiyah, ya, dengan niat untuk memberikan motivasi kebaikan di masyarakat. Jadi kalau pesta itu kalau nggak ada tarian, nggak ada nyanyian, nggak ada gaple, apa gaple itu ya, apa itu, remi, itu kayaknya kok ngelangut, sepi. Jadi hanya untuk memberikan tasjik saja kepada masyarakat, auli faidati jihadin wa nahwihi, atau untuk faidah agar bisa sungguh-sungguh serius atau yang lainnya, maka huwa asin lillahi ta'ala, maka itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Athimun ma'zurun gairu ma'jurin, maka itu berdosa, mendapat dosa dan tidak mendapatkan pahala. Jadi yang mubah sebenarnya waktu yang bisa kita lakukan untuk kebaikan justru digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, maka itu tidak memberikan manfaat. Memang ini agak keras yang terakhir ini ya, menurut penulis dikatakan dia mendapatkan dosa karena waktu yang tidak digunakan dengan baik. Ada enggak ya di Indonesia itu ketika pos kampling itu diisi dengan tadarus misalnya? Enggak ada ya? Atau ada yang ngaji kajian kitab gitu. Menarik ya. Ya memang itu kan suka-suka ya, namanya juga ngobrol-ngobrol yang ngalor ngidul gitu ya. Asal membahas sesuatu yang bermanfaat, ya, termasuk kajian lah itu, kajian urusan dunia. Tapi yang memang nanti memberikan manfaat. Tapi kalau tidak, maka waktu terbuang dengan percuma. Dan kita itu kan masih sering di situ. Yang dikatakan oleh Quran dikatakan itu al-lagwi, anil lagwi mu'ridun, termasuk itu satu yang logo, ya, tidak ada manfaatnya. Saya biasanya digunakan untuk nonton TV berita lah, lainnya remi kita nonton TV untuk cari berita, nggak apa-apa kali itu ya. Walladhi yabnil kubaba ala kuburis sholihin, ini agak sedikit nyinggung, nggak apa-apa nanti saya berikan penjelasannya. Dan orang yang membangun cungkup namanya ya, di atas kuburan orang-orang soleh, nama kijing ya. Rumah apa namanya, cungkup atau rumah apa kijing itulah ya. Jadi orang membangun cungkup atau kijing di atas kuburan orang-orang soleh. Orang soleh itu yang diberi rumah itu, au yadbahu lahmuddabaiha, atau ia menyembelih berbagai macam sembelian-sembelian untuk upacara di situ, au yanduru lahumun nuduro, atau bernazar dengan suatu nazar di situ. Jadi kuburan yang kita anggap orang soleh itu dibangun, dikasih rumah agar bisa kita berdoa di sana, lalu menyembelih hewan sembelihan dalam rangka kuburan itu, atau bernazar di situ bukan karena Allah, ya, maka di situ itu biniyati mahabbati sholihina, dengan niat karena kecintaan kepada orang soleh tersebut, maka huwa asin lillahi ta'ala, maka itu termasuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Athimun ala amalihi, maka berdosa amalnya. Tentang ini, kalau tentang membangun kuburan, memang Nabi banyak hadis melarang. Apalagi membangun dalam rangka untuk dijadikan tempat meminta-minta, maka dikhawatirkan jatuh kepada syirik. Tetapi ziarah boleh-boleh saja,
Semua ulama sepakat ziarah kubur itu dibolehkan, sebagian mensunnahkan ziarah kubur. Tapi niat ziarah kubur itu harus benar. Satu, ziarah kubur adalah memang kita datang untuk mengingat mati. Karena kita tahu, oh di sana itu tempat saya besok begini ini. Nah, dia ingat mati, dan kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Yang kedua, mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Jangankan kuburan orang-orang soleh, kuburan Nabi saja kita datang berziarah, kita mintanya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi, tapi solawatnya kita minta kepada Allah agar Allah memberikan pengampunan, ya, solawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang hal ini termasuk hal-hal yang mukhtalaf alaih, di antara ulama diperselisihkan. Tetapi yang disepakati adalah sunnah ziarah, yang lainnya memang diperselisihkan. Walau kanat niyatuhu sholihatan kama yaroha, seandainya niatnya itu benar, itla yang qolibu bin niyati sholihati ta'atan, meskipun niatnya baik tadi itu. Apa niatnya? Oh, saya itu datang ke kuburan orang soleh, membangun agar ada tetenger ini orang soleh. Kemudian dia menyembelih hewan karena menghormati dan mencintai orang soleh itu. Ya. Meskipun niatnya itu benar, maka tetap karena nggak ada contoh, maka itu tidak berubah menjadi ketaatan. Illa maka mubahan, kecuali sesuatu itu boleh. Karena pada asalnya membangun kuburan sehingga sampai besar, terlalu bagus dan tidak bisa digunakan oleh yang lain, maka itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi di Madinah, di Mekah, kuburan itu ya biasa saja, karena nanti kalau ada yang meninggal lagi bisa saja ditumpuk di atasnya atau diganti atau yang lainnya. Karena semakin banyak yang meninggal dan kuburan dibuat besar-besar, maka tanah itu habis akhirnya untuk kuburan akhirnya. Maka itu cara memang. Nah, yang bisa menjadi taat, sesuatu yang mubah. Ya, kalau sudah maksiat maka nggak bisa. Tapi kalau maksiat tadi itu karena terpaksa bisa. Ya, yang tadi sudah kita bahas tentang makan babi maupun yang lainnya. Yang terakhir adalah mubahan ma'dunan fi fi'lihi faqat. Jadi yang boleh mubah dan diizinkan. Ammal haram fala yang qalib ta'atan bihalin minal ahwal. Sedangkan yang haram maka dia tidak berubah menjadi halal, kecuali karena hal-hal yang darurat. Ya, darurat di dalam sebuah kaidah dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang dilarang kalau darurat. Ya. Dan itu harus juga ada ilat, alasan. Karena hukum itu akan berubah tergantung dengan alasannya. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum akan berubah ya sesuai dengan ilat atau alasannya, ada tidak adanya hukum tersebut. Inilah Bapak Ibu sekalian tentang adab berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh amalan kita harus kita niatkan karena Allah. Boleh tujuannya apapun. Tujuan mencari harta boleh.
bisa dibuka surat Al-A'raf ya, ayat 30-31. Bahkan Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakan wahai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan zina? Zina itu adalah perhiasan-perhiasan, kesenangan-kesenangan Allah akhraja li ibadihi yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Oh, itu boleh. Wat thayyibati minar rizqi, dan rizki yang baik itu boleh diambil. Seorang mukmin itu sebaiknya dan kalau bisa kaya. Karena kalau enggak kaya dia tidak bisa zakat, dia juga tidak bisa khusyuk sholat, juga tidak bisa haji. Maka dia harus kaya. Lah kaya itu harus mencari harta. Maka mencari harta itu boleh. Apa aja yang dibolehkan? Dijawab di dalam surat Ali Imran ayat 114. Ali Imran. Ya, Ali Imran ya. 14. 114 kalau nggak salah. Di situ dikatakan zuyina linnasi hubbus syahwat. Kata zina tadi zin itu dihiasi manusia. Itu boleh kita mencari itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah an-nisa. Ya. Itu zina pertama itu adalah pasangan. Disebut perempuan di sini. Ya. Yang kedua al-banin, anak. Anak itu juga zina. Perhiasan dunia boleh kita cari. Anak. Wal qanatiril mukantarati, dan harta benda. Ya. Yang pertama adalah wanita atau pasangan. Yang kedua anak, yang ketiga harta benda. Kemudian harta benda ini dari apa? Minadzabi wal fiddati. Baik dari emas maupun perak, itu duit maksudnya. Minadzhab wal fiddah. Wal khailil musawwamati, dan kendaraan. Kalau sekarang itu kendaraan itu kan khail musawwamah itu kan unta pilihan atau kuda pilihan. Kalau sekarang itu kendaraan. Wal khailil musawwamati. Wal an'ami, binatang ternak. Kalau sekarang itu adalah profesi. Pegawai, boleh kita cari. Ya, wal hars itu sawah, bahasa sekarang itu properti. Itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kontemporer. Ya, jadi perhiasan hidup itu yang boleh kita cari itu adalah pasangan hidup, anak, harta benda. Harta benda itu berupa emas, perak, simpanan atau duit, ya, berupa kendaraan, berupa profesi, atau berupa properti. Properti itu ya sawah, ladang, tanah, rumah, ya. Nah, itu semuanya dibolehkan. Tapi ingat, semakin banyak punya properti, zakatnya semakin banyak. Jangan hanya mengumpulkan properti tapi tidak berzakat. Nah, kemarin di Surabaya, bukan Surabaya ya, di masing-masing rumah, termasuk yang dibahas dalam Munas itu adalah zakat kontemporer, termasuk adalah zakat-zakat yang selama ini tidak dilakukan. Jadi kalau punya tanah dibiarkan, itu nggak ada zakatnya. Kata siapa? Itu harus dizakati. Tanah yang tidak dizakati adalah hanya tanah yang kita pakai. Karena lebih dari kebutuhan, itu harus kita keluarkan zakatnya. Bahkan sepatu itu saja lebih dari kebutuhan dizakati. Misalnya kita sebulan itu kalau mau salin sepatu itu berapa kali? Sehari misalnya 2 hari sekali. Paling enggak butuhnya 15. Maka sepatu lebih dari 15 itu sebenarnya bukan kebutuhan kita, itu dizakati.
Artis-artis punya dompet, punya tas, punya pakaian yang lebih dari kebutuhan, itu ada zakatnya semua. Karena itu dijual nanti jadi duit. Itu simpanan namanya. Ya. Saya tanah, rumah dan lain-lain ya. Ya, begitulah. Ini sudah mau isya, kurang 10 menit. Kayaknya tanya jawab ya, ini besok kita akan masuk pada bab yang kedua, al-adabu ma'allahi ta'ala, adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo apabila ada pertanyaan berkaitan dengan niat maupun berkaitan dengan hal-hal lain yang dibutuhkan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya perbuatan amal kita itu berpahala, itu syaratnya apa? Ya. Yang kedua tentang mafal, tidak boleh ada bangunan di atas mafal. Bahkan di situ tidak boleh. Nah, cukup itu bangunan. Tapi Rasul sendiri di atas bangunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, niat amalan itu bisa berubah menjadi berpahala, bisa sebaliknya tidak berpahala bahkan dosa. Itu karena dua hal ya. Yang pokok Pak. Yang pertama adalah amalan itu halal atau haram. Halal di sini diperintahkan atau dibolehkan, itu yang netral, atau diharamkan. Maka kalau amalan itu dibolehkan dan diperintahkan, dia itu akan menjadi pahala. Tapi kalau diharamkan, maka dilakukan dia menjadi dosa. Tetapi syarat yang pertama ini akan menegaskan tapi bisa juga menganulir. Syarat dan rukun yang kedua itu adalah harus niat karena Allah. Amal yang diperintahkan maupun yang dilarang kita taati atau yang dibolehkan itu ketika kita lakukan dengan niat karena Allah, maka dia menjadi pahala. Tapi kalau tidak karena niat karena Allah, maka sia-sia. Bahkan pertemuan yang lalu seorang suami ketika dia memberikan infak nafkah kepada istrinya dan niatnya karena Allah, maka dia berujung pahala. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi yang kedua itu niat menetapkan amalan sunnah maupun amalan taat ya, bisa melakukan perbuatan yang diperintahkan atau meninggalkan perbuatan yang diharamkan atau yang dimubahkan. Maka itu bisa menegaskan dapatnya kita pahala dari Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah niat itu bisa membalik sesuatu yang diharamkan. Ketika kita niat, kita lakukan karena darurat dalam rangka untuk mencari ridha Allah, maka melanggar yang haram atau tidak melakukan yang wajib itu tetap berpahala dan tidak berdosa. Contoh COVID ini karena sudah diakui memberikan mudarat, kerusakan,
yang harus 3M tadi itu, maka sholat yang seharusnya di masjid boleh dilakukan di rumah. Kalau yang namanya sholat jamaah memang para ulama banyak mayoritas sunnah muakkadah. Hanya Imam Ahmad bin Hambal saja yang wajib. Tapi semua mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau Jumatan itu kan wajib. Itu pun boleh dilakukan di rumah. Karena apa? Alasannya sesuatu yang wajib bisa berubah kita tinggalkan dan tetap dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya karena Allah untuk menjaga diri, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Shaf yang asalnya harus rapat itu sekarang longgar. Makanya para imam sudah tidak mau lagi mengatakan sawu sufu fakum fis shalah. Mungkin setelah Covid lupa dia nanti. Longgar terus apa-apa. Karena itu dua ini syaratnya. Yang lain-lainnya tidak ada, itu tambahan saja. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang kuburan. Kuburan Rasul SAW itu, para sahabat itu bingung, Pak. Karena tidak ada satupun wasiat untuk Nabi, untuk masyarakat, untuk umat, dikuburkan di mana Nabi ini. Maka Nabi itu meninggal hari Senin, dikuburkannya hari Rabu. 3 hari di situ itu. Bingung. Padahal rumah Nabi itu dekat dengan kuburan Baqi, itu pinggirnya. Ya 100 meter ya. Itu udah kuburan. Tapi kalau di situ keamanan, jadi sahabat itu sudah memikirkan nanti keamanannya dan macam-macam. Ini Nabi loh ini. Orang itu kan pasti ingin mengetahui bagaimana, masih utuh nggak Nabi seperti apa. Dan memang pada masa, saya lupa ya, pada zaman siapa itu, penjaga Masjid Madinah itu mimpi ada orang yang ingin mencuri jasad Nabi. Ternyata benar. Jadi ada orang Yahudi itu yang dia dari luar kota Madinah ingin mengetahui bagaimana sih Nabi sebenarnya, maka dia menggali dari dalam rumahnya itu menuju kepada kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dalam kisah banyak dikisahkan. Maka apa yang dipilih oleh para sahabat menempatkan Nabi tetap di rumahnya. Jadi Nabi itu tidak dikubur di kuburan lalu dibuat rumah, tidak. Rasul itu dikubur di rumahnya sendiri. Jadi ini masjid, ya, masjid ini kan menghadap ke barat. Kalau Madinah itu kita sholatnya menghadap ke utara. Berarti rumah Nabi itu sebelah baratnya masjid, menghadap ke utara, betul ya? Kalau hadap ke utara berarti barat ke sana, ya, baratnya masjid. Kalau ingin tahu, yang masjid asli itu yang hanya yang kecil di depan itu, yang pernah ke Arab ya. Ya, belakang udah tambahan semua itu. Disitulah ada mihrab, ada podium, mimbar Nabi, sampai rumahnya inilah yang menjadi tempat sekarang menjadi namanya Raudhah. Nah sekarang tidak jadi imam di sini, maju lagi sekitar 2 shaf, imamnya di depan mimbarnya Nabi. Karena ini penuh dengan orang biasanya sholat di Raudhah ini, sehingga imamnya dimajukan lagi. Lah Nabi itu dikuburnya itu dikubur di rumahnya, dan tidak ada bangunan apapun di rumah itu. Ya rumah itu tetap rumah, dan sekarang jadi di dalam masjid. Nah kemudian kisah itulah lalu dikuatkan pinggirnya itu sekarang, sehingga dicor ke bawah. Jangan sampai ada orang-orang yang ingin merusak, kemudian dia mencuri jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang terbaik di dunia, Pak. Bahkan seorang orientalis menulis 100 tokoh dunia, sekarang udah muslim dia ya, itu memasukkan Nabi itu menjadi nomor 1. Michael Hart nih Pak ya. Nah, di situ itu. Karena itu maka Nabi dan para sahabatnya tidak ada satupun yang
yang kuburannya itu dibangun. Lah, memang kuburan yang ada bersama Nabi hanya 2, yaitu Nabi, lalu Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab. Utsman dan Ali tidak di situ, kuburannya tetap di Baqi. Mengapa? Ya, memang tidak ada satupun ulasan yang memadai untuk untuk menjawab ini. Tetapi ada ditulis di dalam sejarah Nabi 1, 2, 3, dan 4, hanya itu adalah perbedaan para sahabat ketika terjadi huru hara pada masa Utsman dan masa Ali bin Abi Thalib. Karena praktis kematian yang masih utuh umat Islam ya kematian masa Nabi, masa sahabat Abu Bakar, dan masa Umar bin Khattab. Masa Utsman ini pro kontra, apalagi masa Ali bin Abi Thalib, sehingga memang akhirnya tidak masuk dijadikan satu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan-kapan nanti kalau pas membahas tentang itu dibahas. Ketika nanti di Madinah, bagus kalau pas haji bersama atau umroh. Kalau bagus Pak Sayuti bisa dibuat iuran umroh. Kayak kemarin jamaah yang di Nur Ahmad, jemaah saya itu iuran umroh dan berangkat semua jadinya. Tapi sempat tertipu. Ya gitu, sudah Isya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.